Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di modul ke berapa nih? Modul ke 8 ya, tentang cara memasang dan membuat kolam pixel di toko online Yuk Bisnis. Jadi di modul kali ini saya akan lebih fokus, lebih khusus membahas tentang bagaimana Anda memasang pixel di toko online yang sudah Anda buat via Yuk Bisnis, dan kita membuat kolam, ya, kolam pixel. Om, apa itu kolam pixel? Nah, kita akan lihat sambil praktek ya, Anda supaya paham kolam pixel itu apa. Tapi syaratnya ada dua. Pertama, Anda harus membuat dulu toko online di Ubisnis, ya, karena ini prakteknya di toko online Ubisnis. Dan yang kedua adalah Anda harus sudah upgrade ke Ubi Pro. Karena kalau belum Ubi Pro itu kita nggak bisa nempelin kode pixel di toko online Ubisnis. Kita harus upgrade dulu ke Ubi Pro. Itu syaratnya. Dan saya saranin lagi Anda harus nonton dulu dari modul pertama 2, 3, 4, 5, 6, ya, modul-modul sebelum ini supaya Anda paham, ya, apa itu pixel. Nah, kalau Anda loncat langsung nonton ke video yang ini tanpa melihat video-video yang lain, Anda akan bingung, ini pixel itu apa? Nah, gitu ya. Jadi saran saya Anda nonton dulu modul-modul sebelumnya. Kalau Anda tiba-tiba loncat ke video ini, saran saya stop dulu video ini dan Anda nonton dulu video-video sebelumnya. Oke? Kita lanjut, langsung praktek aja ya. Bagaimana cara memasang dan membuat kolam pixel di toko online Yuk Bisnis. Nah, sebelumnya sedikit saya tambahin lagi, apa itu pixel? Ya, saya ingatkan lagi kepada Anda bahwa pixel itu adalah kode HTML atau kode ID, ya, berupa angka. Kode ini kita simpan di toko online Yuk Bisnis atau di website kita, ya. Pixel ini kita tempel di toko online kita dan orang nggak akan tahu, nggak akan ngelihat pixel ini. Nah, pixel ini tugasnya seperti spy, seperti mata-mata. Dia akan ada di balik toko online kita, ya, dia akan diam di balik toko online kita, dan siapapun yang masuk, tugasnya ya, siapapun yang masuk ke toko online kita atau ke website kita itu akan direkam oleh pixel, nanti dicatat sama pixel. Pixel ini adalah dari Facebook ya, ini adalah tools dari Facebook gratis. Nah, siapapun yang masuk ke toko online kita, siapapun yang masuk ke website kita itu akan direkam oleh pixel Facebook. Siapa saja orangnya, datanya itu direkam, berapa banyak itu direkam. Nah, rekamannya ini akan menjadi data audiens. Sehingga kalau kita mau mengiklan, kita bisa mengiklankan iklan kita ke mereka, ya, ke audiens yang sudah pernah masuk ke toko online kita. Dan ini oleh para massa sering disebut dengan retargeting. Paham ya? Kita langsung praktek aja. Anda langsung harus masuk ke halaman facebook.com. Ini Anda klik manage ads. Ini manage ads ya. Atau Anda bisa pakai linknya atau URL-nya. Ini manage ads. Kemudian di atas nih ya, nih ada fitur-fiturnya, ada klik saja. Ini masuk ke Ads Manager ya. Nah, klik di sini, ini ada menu yang namanya pixel. Nah, ini pixel. Atau Anda boleh klik all tools. Di sini ada namanya pixel, klik. Oke, kita klik aja ini, misalnya klik pixel. Nah, kalau Anda belum pernah membuat pixel sebelumnya, ini akan pasti masih kosong. Ya, Anda harus membuat dulu pixel. Caranya, ini kalau sudah buat pixel pasti akan muncul seperti ini. Tapi kalau belum pernah, mungkin Anda harus dulu seperti ini. Ya, pertama Anda harus begitu masuk ke halaman seperti tadi, Anda langsung create pixel atau buat pixel, klik ini ya. Kemudian langkah keduanya, Anda ini di sini. Oke, ini Anda buat nama pixelnya apa? Misalnya nama pixel ini pakai nama Anda atau pakai nama toko online Anda boleh ya, buat nama pixel Anda. Kemudian setelah buat nama pixel, klik di bawahnya create pixel ya. Ini nama pixelnya apa? Saya perbesar. Oke. Ini di sini tahap kedua, Anda harus membuat pixel ya. Di sini kasih nama Anda siapa atau nama toko online Anda, ini nama pixelnya. Kemudian create pixel atau buat pixel. Paham ya? Kemudian yang langkah ketiga, ini kegedean. Langkah ketiga, Anda harus, nah, ini di sini ada ID-nya. Ya, ini ID pixel, ini di bawah ada yang angka gini ya. Ya, ini angka, ini ada terus ID pixel, kita perbesar lagi. Semakin besar malah semakin kecil. Nah, ini di sini ada pixel ya, ada ID pixel. Kemudian angka-angka ini Anda copy ya, tempelin di toko online Yuk Bisnis. Habis itu langsung klik pasang pixel sekarang. Ya, kode yang tadi angkanya Anda klik ya, di copy terus masukkan di halaman toko online Yuk Bisnis. Nah, caranya Anda masuk ke Yuk Bisnis, halaman Yuk Bisnis Anda ya. Nah, ini di sini setting. Di setting kan Anda masuk ke YouBusiness, kemudian masuk ke halaman bisnis Anda di sini, hot class atau apa nama bisnis Anda di sini.
Nah, habis itu langsung masuk ke settingan di sini, klik settings. Ini 0 ya. Business itu jadi gini. Sebelum lanjut ya, ini di sini pengunjung sebenarnya Business ini fitur ini bagi saya ini belum berfungsi ya, karena ini pengunjung udah 2000 ribuan ya, tapi di sini masih 0. Nanti kita lihat pixelnya. Ya, ini belum terlalu berfungsi ya. Diklik di sini, Anda klik settings. Kemudian masuk ke halaman pixel tracking ya. Nah, ini di pixel tracking ini, nah Anda masukin angka yang tadi sudah Anda copy ya. Tentu ini akan muncul kalau Anda sudah UB Pro, kalau belum ya nggak akan bisa. Ya, angka yang sudah muncul tadi ya klik di sini. Nah, kalau Anda sudah punya pixelnya, tinggal nih copy nih ID-nya kayak gini nih, Anda copy saja ya di blok, kemudian copy ya, Ctrl C, kemudian masukin ke halaman ini ya. Di sini Ctrl V, habis itu klik simpan ya. Nah, habis itu setelah klik simpan ya, Anda tinggal, jadi tadi kan di sini nih, Anda di sini tinggal pasang pixel sekarang. Oke. ID-nya nih, ID-nya copy, kemudian masukkan ke sini ya, terus pasang ID sekarang ya. Nah, ini kemudian langkah selanjutnya nih, ini sudah ada ya. Nah, ini biasanya belum langsung aktif ya. Ini karena masih, ini saya aja pixel dari Hotglass ya. Ini page view-nya 2799, tapi padahal trafficnya tinggi ya. Ini yang terekam sama pixel baru segini. Oke, ini kita lihat nih URL. Nah, ini hotglass.co.id, ini tuh nih. Ini domainnya hotglass.co.id 2500 yang terekam sama pixel. Ini jadi memang pixel itu susah ditebak ya, dia merekam semau-maunya ya. Dia merekam siapa yang terkonek dengan Facebook, itu yang terekam. Jadi kalaupun trafficnya tinggi ya, dia hanya merekam yang terkonek dengan akun Facebooknya ya. Jadi ini 2799. Jadi kalau baru buat pixel dan masih kosong ya, jangan khawatir, nggak usah cemberut ya, tenang aja, nanti juga nanti dia naik sendiri trafficnya ya, asal dengan catatan ya Anda buat toko online Anda supaya banyak trafficnya ada, supaya trafficnya tinggi. Habis itu apa yang harus Anda lakukan? Jadi Anda harus menempelkan dulu pixelnya di toko online bisnis, paham ya? Jadi Anda harus menempelkan dulu kode ID-nya di sini, kemudian klik simpan. Habis itu kalau sudah tempel di sini, Anda kemudian buat audience. Nah, ini pixel sudah nempel. Nah, Anda kemudian klik audience ya. Nah, yang perlu Anda ketahui, pixel ini bisa ditempel di mana-mana ya. Anda kalau punya website lagi, Anda bisa tempel di beberapa website ya. Ini pixelnya tetap pixel ini ya. Yang membedakan adalah nanti kita buat beberapa audience ya. Habis menempelkan pixel di toko online Anda, kemudian Anda klik di sini namanya audience ya, audiences tulisannya. Nah, kalau Anda bingung pixel ini, kalau belum ada manage ad-nya, Anda pakai link ini ya, www.facebook.com/ads/manager/pixel _Facebook_pixel ya. Ini URL-nya Anda boleh copy, nanti Anda klik kalau Anda belum punya manage ads ya, karena kalau belum pernah bikin iklan mungkin nggak akan muncul manage ads tadi kayak pertama saya liatin ya. Kemudian Anda setelah itu kita akan buat audience. Nah, ini klik di sini namanya audience. Nah, habis masuk sini, nah kita akan membuat audience yang namanya, yang saya sebut tadi adalah kolam pixel ya. Kita akan membuat audience pixel ya, audience yang sudah kita tempel di pixel. Caranya klik create audience, klik custom audience. Oke, sekali lagi Anda masuk ke halaman audience sini, kemudian Anda masuk ke create audience, terus klik custom audience. Nah, di sini ada customer list. Ini artinya Anda bisa memasukkan email, number ya, nomor orang dan seterusnya. Ini kalau Anda punya list email bisa masukkan di sini ya, ini custom audience juga. Kalau Anda punya list nomor HP bisa masukkan di sini ya.
dan seterusnya. Ini kalau punya ID Facebook juga Anda bisa masukkan di sini. Nah, ini website traffic. Nah, kita akan pakai yang ini. Nah, kalau Anda punya aplikasi juga sama di sini. Kayak misalnya kalau Anda buka Traveloka itu ya, aplikasi Traveloka itu bisa pakai ini. Jadi, siapapun yang masuk ke aplikasi Traveloka itu akan langsung ke pixel ya. Jadi bisa mengiklan ke orang-orang yang pernah membuka aplikasi Traveloka. Itu sama dengan retargeting. Nah, kita akan pakai website traffic ya. Klik website traffic. Nah, ini ada beberapa pilihan. Anyone who visit your website, ini artinya siapapun yang masuk ke website kita ya. Dan ini adalah people who visit specific web page, artinya orang yang spesifik masuk ke salah satu page doang. Ya, page yang mana? Apakah page kontak ya, page produk ya, page salah satu produk, page blog. Nah, ini spesifik. Jadi kita hanya akan membidik orang-orang yang masuk ke spesifik halaman ya, halaman spesifik. Orang yang masuk ke halaman misalnya ya, kita hanya akan meretargeting, kita akan menempelkan, kita akan membidik audiens yang pernah masuk ke halaman produk. Nah, ini kita klik produk. Nah, jadi orang-orang yang masuk ke halaman produk ini, nah itu akan orang-orang yang masuk ke halaman produk ini itu akan terekam pixelnya oleh Facebook ya, jadi audiens Facebook ya. Nah, itu kalau spesifik ya, spesifik. Anda akan membidik audiens mana? Apakah yang khusus ke halaman produk aja atau bahkan ke per kategori ya, ada kategorinya, atau di kontak atau di brand ya, atau di beranda mungkin, atau di halaman add cart ya. Ini keranjang. Misalnya orang udah beli nih. Misalnya orang udah beli klik di sini, misalnya orang udah mau beli. Nah, Anda bisa membidik orang-orang yang sudah masuk sini ya. Ini Anda bisa membidik orang-orang yang sudah masuk ke halaman sini, itu bisa. Ya, jadi lebih sangat tertarget ya. Nah, kemudian kita lihat lagi people visiting specific web page but not others. Artinya dia mengunjungi spesifik halaman spesifik ya, halaman tertentu, dan tapi dia nggak mengunjungi halaman lain, itu nggak dipakai. Yang saya pakai hanya dua, anyone who visit your website dan people who visit specific web page. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus melakukan yang pertama, anyone who visit your website. Anda harus memasukkan dulu domain website Anda di sini ya. Ini anyone who visit your website. Domainnya apa? Misalnya di sini hotglass.co.id ya, hotglass.co.id, atau apa toko Anda di sini sebutkan ya, bla 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 misalnya. Karena saya sudah. Habis itu ini di bawah in the last 30 days. Ini artinya Anda bisa baca, ini akan terekam 30 hari yang lalu sampai dengan hari ini. Ya, dari hari ini sampai 30 hari yang lalu. Itu rekamannya dari hari ini sampai 30 hari yang lalu. Ya. Atau Anda bisa sampai ke ini maksimum berapa nih? Maksimum 180 hari. Ini Anda bisa masukkan 180 hari. Nah, tapi saran saya sih 30 atau 90 aja itu udah cukup ya, karena kalau sampai 180 hari itu kelamaan ya. Artinya sudah berapa bulan tuh? Ya, berarti dia sudah 6 bulan ya. Kemungkinan karena kita akan membidik mereka yang, jadi kan ada traffic itu ada yang cold traffic ya, hot traffic, warm traffic dan hot traffic. Artinya traffic yang masih dingin, traffic yang sudah anget ya, yang sudah agak-agak aware sama kita, dan traffic yang panas ya, yang sudah mulai mau beli sama kita. Nah, kalau 30 hari ini ya, dia jaraknya baru hari ini sampai 30 hari yang ke belakang kurang lebih, itu artinya masih anget, masih ingat sama kita. Tapi kalau 180 hari dia udah dingin lagi sama kita ya. Jadi ya nggak usah terlalu lama, mungkin 90 hari juga boleh. Oke. Nah, ini habis itu Anda klik nama audiensnya apa. Misalnya nama audiensnya audiens audiens 1 misalnya, atau audiens home, atau audiens web com misalnya gitu ya. Ini. Habis itu Anda klik create audience. Setelah create audience itu akan muncul di sini nih namanya. Ini kan ada save audience. Nah, kalau save audience ini adalah core audience ya, yang sudah kita buat melalui Audience Insight. Nah, ini custom audience ya. Custom audience ini pixelnya masih kecil ya. Anda lihat ya, padahal tadi trafficnya ada 2000-an lebih. Bahkan di
di apa tuh namanya di Google Analytics itu trafficnya udah tinggi banget, ya di atas 5.000 trafficnya. Tapi yang terekam di sini audiens datanya cuma 500 orang ya. Ini saya juga masih misteri kenapa bisa begini. Ya kemungkinan ini akan hanya terekam orang-orang yang terkonek dengan Facebook saja. Jadi datanya begini. Nah ini kalau Anda baru membuat ini pasti 0 dan warnanya hijau ya, not ready ya, belum ready ya. Tapi kalau sudah 100 minimum itu dia akan mulai ready, hijau di sininya. Nanti dia akan naik terus berdasarkan traffic yang berkembang. Dan ini biasanya nggak sesuai dengan angka traffic sesungguhnya ya, biasanya tidak sesuai dengan angka traffic sesungguhnya. Ya, Anda boleh lihat tadi ya, pixel saya ternyata sudah 3.000-an dari pixel Hotglass. Tapi di sini cuma 500 ya, bahkan di Google Analytics bahkan lebih 5.000-an lebih trafficnya. Oke, nah ini Anda kalau sudah ready, ini akan muncul warna hijau dan datanya, size-nya, ukurannya sudah akan terlihatan berapa. Ini akan kelihatan. Nah, ini sudah mulai bisa digunakan. Ya, inilah yang disebut dengan kolam pixel. Ya, Anda bisa ini Hotglass, ini pixel Hotglass, sorry. Nah, ini sama aja ya. Anda bisa membidik mereka 500 orang ini yang sudah pernah berkunjung ke toko online, kita mengiklankan ke mereka lagi. Ini namanya dengan yang disebut dengan retargeting. Nah, ini adalah kolam pixel. Ya, di kolam ini kita punya 500 ikan ya, atau 500 calon pembeli. Ya. Nah, setelah itu ini kita juga bisa membuat custom audience lagi yang lain. Ini adalah halaman utama. Anda boleh baca di sini, URL-nya adalah www.hotglass.co.id. Kemudian Anda bisa membuat lagi create audience, custom audience, klik lagi, kemudian ke website traffic. Nah, ini Anda boleh langsung yang kedua, people who visit specific web page. Nah, ini Anda pilih. Ya. Untuk membuat ini Anda tinggal buat aja karena pixelnya sudah nempel di toko online Anda, ya. Jadi Anda nggak usah bolak-balik lagi, ini pixelnya sudah nempel. Anda tinggal di sini buat aja. Anda mau membidik audiens yang mana, yang masuk ke halaman mana. Misalnya Anda akan membidik audiens yang masuk ke halaman produk ya. Nih Anda tinggal copy aja URL-nya. Ya, di copy. Jadi siapapun yang masuk ke halaman produk ini, atau kita akan ke blog ya. Misalnya kita akan masuk ke halaman blog, ini artikel. Kita akan membidik orang-orang yang membaca halaman blog ini, atau bahkan spesifik lagi ke satu halaman blog saja. Ya, misalnya kita akan mengiklankan blog ini nih untuk keperluan retargeting. Nah, ini kita akan mengiklankan blog ini, kemudian nih di copy URL-nya. Kemudian Anda masukkan di sini. Ya. Copy paste di sini. Nah, orang yang masuk ke halaman ini ya, membaca blog ini itu akan terekam pixel dan kita bisa membidik mereka. Ya, ini audiensnya kita bisa bidik. Ini namanya audience blog apa nih? Blog 10 tempat yang indah. 10 tempat yang indah. Nah, habis itu kita create audience. Nah, ini akan langsung muncul. Nah, ini audience too small, ini belum aktif ya. Nanti kita iklankan blog ini ya untuk keperluan pixel. Nanti kita iklankan. Jadi seperti soft selling gitu ya. Kita nggak terang-terangan menjual kacamata, tapi kita ngiklanin dulu ini supaya orang baca postingan ini, baca blog ini, untuk kemudian nanti direkam oleh pixel yang kita punya. Ya, kemudian kita rekam dengan pixel yang kita punya, dan kita iklankan mereka ya. Nah, ini di sini. Jadi Anda bisa melakukan dua hal. Pertama, Anda membuat audience general ya, siapapun yang masuk ke website Anda. Jadi kalau ini Anda orang yang masuk ke halaman beranda, produk, artikel, kontak, itu semua ke ini ya, ke detect ya. Kalau anyone who visit your website, yang penting dia masuk ke ke domain Anda. Misalnya www.hotglass.co.id. Siapapun yang masuk ke hotglass.co.id, apakah dia masuk ke kontak, apakah dia masuk ke artikel, apa dia masuk ke produk, brand, itu akan terekam ya. Nah, kalau yang bawah ini hanya merekam spesifik saja. Siapa orang yang misalnya dia hanya spesifik mengunjungi halaman ini saja, itu kita akan merekam dia. Ya, di sini URL-nya di copy. Oke. Nah, setelah ini apa yang akan kita lakukan? Nah, setelah ini Anda bisa membidik mereka untuk keperluan iklan. Caranya Anda create ads ya. Atau seperti biasa Anda di halaman Facebook Anda klik kanan, kemudian klik create ads ya. Nah, ini Anda pilih mau jenis iklan yang mana. Misalnya Anda mau jenis send people to your website ya. Ini namanya apa nih? Website clicks
kacamata mawar. Misalnya saya lagi jualan kacamata mawar misalnya. Nah, ini di sini kalau sudah kita mempunyai audience, nih custom audience pixel, ini di sini masukinnya. Jadi kita nggak usah lagi masukin di sini. Kita juga nggak pakai ini kalau ini adalah yang menggunakan core audience ya, yang sudah kita buat melalui audience set. Nah, kalau di sini custom audience, kita memasukkan pixel yang sudah kita buat ya. Nih audience ada nih. Nah, ini ya, tadi mana nih? Audience blog tempat indah masih kurang dari 20, itu belum bisa dipakai. Nah, kita akan pakai misalnya pixel hot glass 500 orang. Klik saja. Nah, sudah. Nah, ini artinya iklan kita akan membidik orang yang pernah mengunjungi hot glass ya. Atau kalau kita hanya membidik orang yang pernah membaca blog juga bisa, klik aja. Tapi ini sangat small dan kecil banget ya, ini nggak akan bisa. Jadi kita akan menggunakan pixel yang sudah aktif nih ya, 500 people. Nah, selanjutnya Anda bisa lebih spesifik lagi dari orang-orang yang pernah berkunjung ke website ini. Dari pixel ini kita di spesifikan lagi usianya, misalnya usia 20 sampai 35 misalnya. Ya, jadi dari pixel ini kita bisa persempit lagi. Orang-orang yang pernah berkunjung ke hot glass dan kita bidik mereka usianya 20 sampai 35. Boleh. Ya, atau ya kita diluasin aja boleh ya, diluasin silahkan. Diperluas sampai 8 sampai 65 karena kita nggak tahu berapa usia yang pernah datang ke tokonya kita. Ya, atau disesuaikan dengan usia target market Anda boleh ya. Nah, kemudian setelah itu ya tinggal disesuaikan lagi budgetnya berapa, kemudian klik continue dan seterusnya. Nanti kita bahas tentang membuat iklan. Tapi sampai sini intinya begitu ya. Jadi kalau Anda hanya membuat pixel dan setelah itu selesai, itu percuma, nggak akan bisa dipakai. Ya, itu namanya hanya menempelkan pixel. Nah, Anda harus membuat kolam pixel. Ya, artinya Anda harus membuat audience ya. Audiensnya ini akan bisa Anda gunakan untuk membidik iklan. Nanti di sini fungsinya ya. Kalau Anda sudah punya audience, kita bisa membidik mereka di sini ya, audiensnya di sini, oke. Jadi kalau Anda nggak punya audiens, cuma menempelin pixel doang tanpa membuat audiens, itu nggak akan bisa pakai di sini. Ya, Anda nggak akan bisa membidik mereka, cuma aktif doang pixelnya, tapi kita nggak akan bisa membidik mereka. Maka Anda harus membuat kolam pixel atau membuat data audiens yang pernah terekam pixelnya, sehingga nanti bisa digunakan di sini custom audience ya. Klik di sini. Nah, gitu. Oke, paham ya? Nanti Anda lihat aja di sini. Pixel yang Anda sudah tempel nih hot glass, misalnya orang yang sudah berkunjung ke hot glass, tinggal klik aja di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah pixel Anda sudah aktif atau belum, nah Anda perlu menggunakan yang namanya yang saya perlu tulis ya. Anda perlu menggunakan yang namanya Facebook Helper Pixel ya. Anda perlu membuat yang namanya aplikasi Google Chrome ya, Facebook Pixel Helper. Ini Anda boleh catat ya. Jadi untuk mengetahui apakah website kita sudah tertempel pixel, kita bisa mengeceknya menggunakan tools yang namanya Facebook Pixel Helper. Ini adalah add-ons ya, atau extension di Google Chrome. Jadi Anda harus punya Google Chrome ya. Jadi bukan di Mozilla dan yang lain, tapi Anda harus menggunakan Google Chrome dan menggunakan tools yang ini namanya Facebook Pixel Helper. Nanti kayak gini wujudnya. Ya, cari di Google aja, caranya gampang, download gratis, nggak usah bayar. Nah, ini Anda cari di sini namanya Facebook Pixel Helper. Nah, nanti akan nempel paling awal biasanya. Nah, ini ada yang kayak gini ya, Chrome google.com. Nanti tinggal klik aja, kemudian tinggal di download saja dan kemudian diaktifkan ya. Karena saya sini sudah aktif, jadi mungkin tampilannya beda. Nih, karena saya sudah aktif di sini pasti tulisannya selesai ditambahkan. Tapi kalau belum, mungkin Anda harus download dulu di sini. Klik download, kemudian aktifkan. Nanti kayak gini ya. Nih wujudnya kayak gini. Untuk mengecek apakah pixel kita sudah aktif, nah kita lihat di sini. Nah, ini nyala. Pixelnya ada 2. Pixel pertama adalah pixel web ya, nih 2 nih. Yang kedua view content ya, page view, kemudian view content blog ini. Ya. Kemudian lagi ini juga muncul nih pixelnya. Nah, ini pixelnya cuma 1, page view ya. Nah, artinya kalau pixel Anda sudah aktif beneran ini akan nyala, tapi kalau belum berarti ada yang salah. Ulangi lagi. Oke, paham ya? Nah, kita bisa lihat beberapa toko, makanya kenapa kalau misalnya kok di Facebook iklan Lazada ramai banget. Nah, kita lihat Lazada pixelnya banyak pasti. Ini ada pixelnya di Lazada, kita lihat.
atau Tokopedia deh, Tokopedia. Ini nggak bisa dibuka nih. Nggak kelihatan ya Lazada. Nih Lazada ada 2 ya pixelnya di halaman pertama. Bahkan kalau kita khusus spesifik ke halaman ini, misalnya nih, kita ke halaman ini pixelnya akan nambah lagi nih. Misalnya nih, Tokopedia juga sama, pixelnya 3. Jadi kalau kita masuk ke halaman ini, nanti kita masuk ke Facebook pasti akan dibidik oleh Tokopedia. Iklannya akan muncul di kita. Nah, ini kita masuk ke halaman ini, pixelnya nambah lagi nih biasanya. Nah, ini pixelnya 2. View content. Lead ya nih. Sudah masuk ke sini. Nah, kemudian kalau kita masuk ke halaman yang khusus spesifik ke sini, ini pixelnya nambah lagi. Khusus ke pixel ini. Nanti iklan di Facebooknya, nah 3 kan. View content. Nah, nanti iklan di Facebook dia akan membidik orang-orang yang pernah melihat produk ini. Iklannya pun lebih spesifik mengiklankan produk ini. Jadi jangan heran kalau kita baru buka halaman ini melihat-lihat iklan ini, tahu-tahu di Facebook ada iklan tentang kamera ini dari Lazada. Loh, tahu aja, baru aja kemarin kita lihat kamera ini, sekarang kok diiklanin. Nah, kenapa ya? Karena sudah ada pixelnya di sini. Nah, sekarang Anda akan melakukan hal yang serupa, menempelkan pixel di toko online Anda. Anda bisa membuat pixel 2, yang pertama di home Anda ya, di page view ya. Jadi membuat pixel, menempelkan pixel. Sebentar. Menempelkan pixel di halaman website Anda, dan Anda menempelkan pixel di spesifik page ya, spesifik halaman yang akan Anda tuju ya. Jadi Anda akan melakukan 2 hal. Pertama, anyone who visit your website, ya ini namanya page view. Jadi domain bisnis Anda apa di sini, misalnya www.anu.com. Jadi siapapun yang masuk berkunjung ke www.anu.com itu akan terrekam oleh pixel. Nah, yang kedua, Anda juga akan membuat people who visit specific page. Nah, ini iklannya lebih spesifik lagi. Apakah yang mengunjungi salah satu produk, apakah yang mengunjungi salah satu artikel Anda, ini boleh. URL-nya tinggal diklik aja. Oke, sampai situ paham ya? Silakan praktek sebanyak-banyaknya. Dan untuk keperluan iklan, nah ini biasanya membuat konversinya lebih tinggi karena tertarget orang yang pernah berkunjung ke kita, sehingga dia sudah aware, dia sudah tahu dengan kita siapa. Nggak terlalu kosong ya, dia sudah mulai tahu kita siapa. Jadi kalaupun kita mengiklan, dia sudah tahu, oh ini dia nih. Jadi konversinya kemungkinan lebih besar. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan praktek sebanyak-banyaknya, dan kita ketemu lagi di modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.